Penyajian presentasi kepada Saudari Merari. Persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, menyajikan artikel ilmiah saya yang berjudul Tantangan Globalisasi dan Transformasi Karakter Warga Negara, Perspektif Pendidikan Pancasila di Era Society 5.0. Next. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana globalisasi dan perkembangan teknologi di era Society 5.0 dapat mempengaruhi karakter warga negara, serta bagaimana pendidikan Pancasila dapat menjadi landasan dalam mentransformasi karakter tersebut agar tetap selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan moral Pancasila. Artikel ini menekankan pentingnya penguatan karakter warga negara melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, namun juga pada internalisasi nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kebinekaan dalam menghadapi tantangan global. Metode yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka atau library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu dianalisis untuk memahami dinamika globalisasi dan pengaruhnya terhadap karakter warga negara. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan terkait dengan transformasi karakter warga negara dan relevansi nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam merespon tantangannya di era Society 5.0. Next. Hasil yang pertama adalah tantangan globalisasi terhadap karakter warga negara. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap karakter warga negara Indonesia, terutama dalam hal pengaruh budaya luar yang lebih kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lokal. Globalisasi telah mempercepat perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya yang menyebabkan krisis identitas di kalangan generasi muda. Sebagai dampaknya, banyak nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong dan semangat kebangsaan mulai tergerus oleh budaya individualistik yang dibawa oleh media digital dan internet. Yang kedua, ada peran teknologi dalam pembentukan karakter di era Society 5.0. Era Society 5.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital membuka peluang untuk memperkuat pendidikan karakter. Namun, seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh Likona, teknologi harus dimanfaatkan dengan bijak agar tidak mengarah pada kerusakan karakter. Pembelajaran berbasis digital memberikan tantangan baru dalam mempertahankan interaksi sosial dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Next. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pilar pendidikan karakter. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa, termasuk di tengah perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, namun juga sebagai pedoman hidup dalam membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Integrasi Pancasila dalam pendidikan dapat memperkuat karakter moral siswa yang terpapar oleh pengaruh budaya global. Yang keempat, ada pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan karakter. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan kritis. PKN harus memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan yang berintegrasi dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, di tengah perkembangan teknologi, pendidikan kewarganegaraan harus beradaptasi untuk mencakup pendidikan digital yang mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat global. Next. Simpulannya adalah globalisasi dan perkembangan teknologi di era Society 5.0 telah membawa tantangan besar terhadap karakter warga negara Indonesia, terutama dalam menghadapi arus budaya luar dan nilai-nilai individualistik yang semakin menguat. Dalam konteks ini, Pancasila memainkan peran sentral sebagai dasar dan arah pembentukan karakter bangsa yang humanis. Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan harus diadaptasi agar mampu menjawab eh, tantangan zaman. Tidak hanya dengan menguatkan nilai-nilai kebangsaan, namun juga dengan mengintegrasikan literasi digital secara bijak. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat karakter warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berjiwa gotong royong di tengah masyarakat global yang terus berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas
pemaparannya. Selanjutnya, sesi pembahasan dipersilahkan kepada Saudari Nimas untuk memberikan ulasan maupun review terhadap pemaparan hasil dari Saudari Merari. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berdasarkan artikel dari Saudari Mary Auliarani, yaitu sangat sudah sesuai dengan tema. Kemudian isu yang diangkat juga sudah sangat relevan, sebagaimana apa yang terjadi dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital di era Society 5.0. Kemudian um, pembahasan dalam artikelnya juga membahas tentang pengaruh karakter warga negara Indonesia serta bagaimana pendidikan Pancasila dapat menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Hal itu juga sesuai dengan apa yang kita pelajari sampai saat ini. Kemudian secara keseluruhan artikel ini juga sangat sistematis mengeksplorasi bagaimana identitas nasional maupun lokal muncul dan terpengaruh akibat derasnya arus budaya global, serta dominasi nilai-nilai individualis muncul dari masyarakat modern, terutama dari masyarakat Indonesia yang mengusung nilai-nilai gotong royong, khususnya pada generasi muda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nimas yang telah memberikan ulasan maupun review terhadap pemaparan hasil dari Saudari Merari. Selanjutnya, saya persilahkan rekan-rekan untuk bertanya mengenai presentasi dari Saudari Merari, dilanjutkan pemaparan jawaban oleh presentator. Izin bertanya, bagaimana globalisasi memengaruhi mempengaruhi identitas generasi muda Indonesia dan apa dampaknya terhadap nilai-nilai kebangsaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Danila. Globalisasi memengaruhi identitas di muda Indonesia melalui derasnya arus budaya luar yang menggeser nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan nasionalisme. Dampaknya adalah krisis identitas yang membuat generasi muda cenderung mengadopsi gaya hidup individualistik dan konsumeristik. Hal ini dapat melemahkan rasa kebangsaan dan kepedulian sosial yang jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila, berpotensi menurunkan kualitas warga negara dalam membangun bangsa secara kolektif. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Merari yang sudah menyajikan hasil sekaligus tanya jawab terkait presentasinya.